Oke guys, jadi hari ini mau menyampaikan beberapa hal mengenai korban COVID-19 di Indonesia. Agak sedih sih sebenarnya hari ini, hari Selasa 12 Mei 2020. Menurut data dari tim gugus tugas itu, COVID di Indonesia korban yang meninggal sudah mencapai 1.007 orang. Diketahui pada 2 Maret lalu ada dua orang yang positif, yaitu ibu dan juga anak di Depok yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Namun akhirnya sembuh, ya kita senang semuanya sembuh, tapi hari ini sudah 1.007 orang yang meninggal, artinya udah berkali-kali lipat. Sedangkan yang positif di Indonesia itu udah mencapai sekitar 14.749. Jadi kalau dibandingin sama 2 Maret lalu yang cuma 2 orang, sekarang udah ribuan kali lipat guys. Jadi agak sedih juga sih ngelihat berita COVID hari ini. Bukan itu saja, terus juga ada sebaran daerah. Saat ini di Indonesia sudah total hampir semua daerah di Indonesia ada COVID-nya. Dan bukan itu saja guys, jadi dapat informasi juga dari BNPB, dari tim gugus tugas, bahwa total itu sebenarnya yang ODP sudah 251.861. Ini dari kemarin naik 2.756. Jadi kenaikannya cukup signifikan untuk ODP. Untuk PDP masih sekitar 32.147, atau dibanding kemarin naik 153 orang. Kalau dibilang sembuh dari kemarin sampai hari ini tuh ada 3.063 orang. Dari kemarin ada 182 orang yang telah sembuh. Jadi untuk kabupaten kota guys, ada 376 kabupaten kota yang positif ada COVID-nya di 34 provinsi di Indonesia. Yang pengen gue sampaikan sebenarnya adalah, ya selain kita tetap harus social distancing, kita juga harus memberikan pengertian kepada keluarga kita bahwa yang kita alami ini adalah pandemi. Jadi tetap berada di rumah, terus juga kita jaga kebersihan, ya cuci tangan, dan juga kita jaga jarak. Maksudnya untuk saat ini kalau bisa dihindari untuk berjabatan tangan guys, karena ada yang bilang bahwa itu merupakan salah satu jalan di mana kita bisa tertular COVID-19. Terus perang terhadap COVID ini ya harus kita galakan terus. Gue nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini menjadi permasalahan di Indonesia, karena kita tahu dampaknya udah cukup besar, baik di bidang ekonomi. Saat ini bisa dibilang cukup berat gitu, dan juga permasalahan ini itu hampir dirasakan semua lapisan masyarakat. Jadi untuk orang-orang ini di daerah, ya tetap juga kita harus melihat peluang usaha. Jadi kalau misalnya kita sudah di PHK atau dirumahkan, ya kita harus punya rencana cadangan bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang saat ini lagi pelik banget sih buat warga Indonesia. Oke guys, itu saja sih sebenarnya yang mau gue sampaikan. Kita harus tetap sehat. Terus juga kalau kita sayang sama keluarga kita yang di kampung, ya kita jangan mudik dulu. Kita di Indonesia aja, di Jakarta aja, jangan keluar negeri, karena dengar juga beberapa hari ini sudah ada pesawat yang diberikan kelonggaran untuk bisa berbisnis, untuk bisa pergi, dengan ada catatan dari pemerintah. PSBB berbagai daerah yang masih terus diberlakukan, ada juga yang udah masuk di tahap kedua. Ya kita apresiasi sih dengan itu semua. Oke guys, dari Ernest Foni, sampai jumpa lagi dengan kasus-kasus berikutnya yang lebih menarik.